Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Pramudia Buana dari kelas PJKRH dengan NIM 200301502022. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kinesiologi. Pengertian kinesiologi. Kinesiologi berasal dari kata kinesis dan logos. Kinesis adalah gerak dan logos adalah ilmu. Jadi kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien dan aman. Gerakan manusia yang efisien, efektif dan aman merupakan gerak yang baik atau teknik yang baik. Karena setiap pola gerakan menggunakan energi atau tenaga yang efisien dalam mencapai hasil atau sasaran yang dituju, atau bisa dibilang efektif, serta terhindar dari cedera dalam melakukan gerakan. Misalnya seorang pemain bola basket dalam memasukkan bola ke ring basket dengan pola gerakan teknik yang menggunakan energi seminim mungkin, dengan hasil bola masuk ke ring basket, serta selama melakukan pola gerak tidak terjadi cedera atau aman. Untuk menganalisis gerakan yang efisien, efektif dan aman berkaitan dengan analisis tulang dan sendi atau anatomi, sistem pendekatan ketiga bidang ilmu anatomi, fisiologi, dan mekanika dapat memberi jawaban yang tepat bagaimana gerak yang efisien, efektif dan aman, atau yang disebut dengan teknik yang baik. Mengapa teknik ini terjadi dan seberapa tingkat kejadiannya, seperti halnya ilmu-ilmu yang lain yang tak pernah berdiri sendiri. Kinesiologi ini untuk mempelajari dibutuhkan bantuan ilmu lain. Dengan perkataan lain, kinesiologi adalah gabungan antara ilmu anatomi, fisiologi, dan mekanika. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari gerak yang efisien, efektif, dan aman, didekati dari analisis rangka, otot, dan hukum mekanika. Dan kita masuk dalam penjelasan gerak. Yang pertama, pengertiannya, apa yang dimaksud dengan gerak. Gerak adalah proses perubahan tempat atau posisi dari satu objek ditinjau dari titik pandang tertentu. Sifat-sifat gaya. Gaya dapat menghasilkan gerak hasil gerak. Gaya dapat menghentikan gerak dan gaya dapat mencegah gerak. Ditentukan oleh apa gaya dapat mempengaruhi suatu objek. Yang pertama, besarnya gaya. Kedua, titik perkenaan gaya yang tepat pada objek. Yang ketiga, arah gaya. Dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi gerak. Yang pertama, faktor internal seperti titik perkenaan gaya pada objek sehubungan dengan titik berat objek dan tahan di sekitar lintasan gerak. Kedua, faktor eksternal, gesekan, tahan udara, dan tahan air. Bagaimana dengan kerja gaya? Gaya internal adalah gaya yang dihasilkan oleh badan yang dikenakan pada benda atau badan lainnya. Misalnya gaya otot. Dan kedua, gaya eksternal adalah gaya dari luar badan seperti gaya berat atau gaya gravitasi, gesekan, tahan udara, dan air. Faktor internal yang mempengaruhi aktivitas gerak adalah fungsi organ tubuh, kedua kemampuan dasar tubuh, yang ketiga sikap dasar tubuh. Kemampuan dasar gerak tubuh, yang pertama kekuatan atau strength adalah kemampuan dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Yang kedua, daya tahan atau endurance adalah kemampuan seseorang untuk bekerja dalam jangka waktu yang relatif lama dengan kelelahan yang tidak berarti. Tiga, daya otot, muscular power, kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang dikerahkan dalam waktu yang sependek-pendeknya. Kecepatan ataupun speed, kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan berkesinambungan dalam bentuk yang sama dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Dan adapun daya lentur, flexibility, efektivitas seseorang dalam penyesuaian diri untuk segala aktivitas dengan penguluran tubuh yang luas. Kelincahan, agility, kemampuan seseorang mengubah posisi di area tertentu. Koordinasi atau coordination, kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan bermacam-macam gerak yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Keseimbangan atau balance, kemampuan seseorang mengendalikan organ-organ syaraf otot. Yang selanjutnya ketetapan atau akurasi, kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas terhadap suatu sasaran. Reaksi atau reaction, kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menanggapi rangsangan yang ditimbulkan lewat indera syaraf atau feeling lainnya. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.